manusia melihat alam ini lebih dilihat sebagai objek gitu ya, sebagai objek yang sepertinya jadi sangat layak untuk dieksploitasi gitu ya. Harusnya kan yang dilakukan dalam mengelola alam itu posisikan alam sebagai juga subjek gitu. Dan peran ulama ini menjadi penting dan sudah diakui gitu ya. Karena sejatinya misalnya kalau bicara kerusakan alam, masalah lingkungan hidup, perubahan iklim itu sebenarnya masalah moral gitu. Jadi masalah moral sehingga pendekatan agama dalam membantu mengatasi masalah-masalah ini gitu ya menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Islam itu sudah sangat jelas ya. Islam sangat jelas bahwa ada dua yang kita ambil dari Quran itu. Memang bumi diciptakan untuk manusia ya. Dalam Al-Baqarah ayat 29 itu dijelaskan waladzi ja'ala lakumul ardo, dialah yang menjadikan bumi untuk kalian gitu ya. Artinya kita memang diberi kewenangan untuk memanfaatkan lingkungan. Tapi dalam ayat lain surat Hud ayat berapa ya 61 kalau nggak salah itu dijelaskan wa ansakum minar ardi wastakmarakum fiha. Jadi manusia itu juga diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Jadi ini dua hal ya yang saya kira harus dibaca dalam satu napas. Bahwa Tuhan memang memberikan bumi untuk manusia, tapi manusia juga punya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Jadi Hindu Nusantara itu kalau dalam hal bagaimana kita memandang alam, mungkin panjenengan sudah pernah mendengar yang namanya istilah Trihitakarana. Jadi Trihitakarana, 3 penyebab kita hidup bahagia. Pertama yang disebut dengan parahyangan. Jadi hubungan manusia yang harmonis dengan Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian ada pawongan istilahnya, hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia, apapun etnisnya, apapun bangsanya. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang, dan yang terakhir hubungan yang harmonis antara manusia sebagai individu dengan lingkungan yang disebut dengan palemahan. Nah, konsep dasar inilah yang sebenarnya bagaimana kita memandang alam semesta itu, bagaimana kita memandang lingkungan ini, bagaimana kita harus merawat. Karena kalau kita sadari dan di dalam kitab suci kami pun menyebutkan bahwa kenapa kita harus melestarikan, merawat alam semesta ini, khususnya lingkungan yang kita di lingkungan kita. Dengan kita merawat, menjaga, melestarikan alam semesta ini, otomatis secara kita juga sudah merawat diri kita sendiri dan juga sekaligus bagaimana kita menghargai, merawat beliau, Sang Brahman itu sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana memperlakukan hutan itu secara bijak. Kata kuncinya di bijak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu goalnya adalah akhlak. Bagaimana kita memperlakukan hutan menjadi sebuah hal yang bijak. Bijak itu saling menghormati. Bahkan manusia itu kalau kita lihat kan sejak dilahirkan oleh Allah itu dia mengemban 2 amanah. Yang pertama amanah risalah. Bahwa kita hidup di dunia ini untuk mengemban amanah-amanah Allah untuk menjadi Abdullah, bukan Abdul yang lain. Ya. Bukan Abdul Butun, perut, tetapi Abdullah, Allah, ya, Abdul Allah. Amanah yang kedua adalah amanah khilafah, bahwa manusia itu diciptakan di bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi, nggak main-main. Oleh karena itu manusia diberi bekal oleh Allah, nama bekalnya fuad. Nah, fuad ini kalau saya terjemahkan adalah kesatuan kerja yang sistemik antara akal dan hati. Nah, bagaimana kita memandang hutan saat ini sesuai nggak antara akal dan hati kita? Ada pembakaran hutan, bagaimana? Apakah akal kita menerima? Apakah hati kita menerima? Apakah kita nanti bisa menjadi rahmatan lil alamin? Seperti ini. Nah, ini sebagian besar ada dalam buku yang kita susun ini. Dalam ajaran Konghucu sebetulnya ada konsep yang kita sebut dengan sancai ya. Sancai di sini san berarti 3,
Cai itu berarti ya boleh kita katakan alam ya, 3 dasar kenyataan hidup begitu ya. Itu terdiri dari Tien, Ti, dan Ren. Jadi Tien itu kita asumsikan sebagai langit, dan juga Tien dalam bahasa agama Konghucu itu sebagai pencipta, maha pencipta ya. Dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ti adalah bumi atau alam semesta, dan manusia, Ren. Jadi ketiga alam ini atau ketiga dasar kenyataan ini harus harmoni di dalam kehidupan ini. Jadi harmoni antara manusia dengan alam dan juga dengan sang penciptanya, seperti itu yang kami sebut dengan Tien Tiren, atau konsepnya adalah Sancai tadi. Menurut kami Indonesia ini kan negara tropis ya, yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan itu harus kita jaga. Bahkan Indonesia ini kan termasuk juga paru-paru dunia ya. Nah, untuk itu maka kesadaran ini harus kita bangkitkan, harus kita sebarluaskan. Ya, saya kira banyak orang mungkin belum paham tentang hal ini, sehingga masalah ini menjadi penting. Ya, harus sampai kepada akar rumput. Bagaimana kita harus menjaga kelestarian alam, ya sesuai dengan ajaran agama Konghucu tadi, bahwa manusia itu harus hidup harmoni dengan alam sekitarnya. Hari ini saya sangat bangga untuk soft launchingkan buku ini supaya tokoh-tokoh agama yang sudah berkontribusi, terutama dari Hindu, Katolik, Protestan, Islam, Konghucu, dan Buddha, itu bisa menggunakan buku ini untuk mensosialisasikan kepentingan alam ini, terutama hutan, dan kaitannya dengan perubahan iklim kepada umat dan jemaat mereka masing-masing. Sehingga kita memiliki agama bukan hanya antara hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam, dan juga pentingnya kita menjaga alam karena itu bagian dari ciptaan Tuhan. Kami ingin mengucapkan selamat atas diselesaikannya buku terkait perlindungan lingkungan hidup berdasarkan pandangan agama. Kami sangat berharap kami juga dapat belajar dari buku ini bagaimana guidance atau petunjuk moral dari rekan-rekan keagamaan dalam menghargai hutan, dan juga kebijaksanaan lokal dari masyarakat adat dalam menghargai hutan. Kami harap ini akan jadi pelajaran bersama yang bisa menjadi warisan kita untuk masa depan nanti.